Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tidak disangka klan Gu telah menghasilkan garis keturunan dewa, sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun di masa depan, dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun, sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk menghabisi orang ini, pikir sosok berjubah hitam itu dengan niat membunuh melonjak di hatinya. Setelah upacara Sun Er yang heboh, upacara berikutnya tidak begitu meriah. Karena itu Panatua Tong Xuan telah mundur meninggalkan orang yang tersisa pada Panatua lainnya. Pada saat ini kelompok Xiaoyan telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Di malam hari pintu bambu yang tertutup rapat dibuka ketika Xiaoyi dengan lembut masuk dan melihat Xiaoyan di tempat tidur. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Xiaoyi tersenyum. "Tidak ada yang serius. Aku hanya terlalu banyak menguras tenaga. Jari penghancur hening yang mengenaiku telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Sial, aku seharusnya tidak begitu sengsara," kata Xiaoyan tersenyum. "Itu wajar, jika kamu berada di level yang sama dengan Gu Yao, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas," kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan hanya mengangguk mendengar itu. "Di mana Sun Er?" tanya Xiaoyan. "Dia telah pergi ke klan Gu. Aku mendengar kalau dia berkata bahwa makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari, kata Xiaoyi. "Makam surgawi?" gumam Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar itu. Alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah juga untuk pergi ke makam Xiao Xuan. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya saat memikirkan ini, dia sedikit khawatir bila klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya untuk masuk. Di ruang utama klan Gu yang terang benderang nampak banyak sosok tua yang duduk di sekitar meja rapat yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas soal pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa total ada 16 orang yang bisa memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat, namun tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini, karena itu 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu bisa menggunakan 2 tempat ini, dengan kata lain klan Gu akan memiliki 4 tempat, kata Panatua Tong Xuan memandangi sekelilingnya. Namun ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu untuk memasuki makam surgawi, dengan kata lain kita kekurangan 2 tempat, kata seorang Panatua dengan lembut berbicara. "Bukankah masih ada tempat untuk klan Xiao yang kosong? Kita bisa menggunakannya," kata Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa Panatua di sampingnya. "Namun, klan Xiao memiliki Xiaoyan, dia telah datang kali ini," kata seorang Panatua dengan ragu. "Klan Xiao tidak lagi di peringkat di antara 8 klan kuno, tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiaoyan harus bisa memahami hal ini," kata Panatua Gusan dengan suara tenang. Beberapa Panatua tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar itu, namun Panatua Tong Xuan nampak mengerutkan keningnya. Sementara Panatua Tong Xuan mengerutkan keningnya, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba diguncang terbuka. Para penjaga di pintu baru saja akan berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di depan sosok bercahaya yang baru saja muncul dengan suara dinginnya yang bergema. "Panatua Gusan, sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun kamu menolak untuk mengembalikan tempat mereka, apa kau tidak berlebihan?" Ekspresi cukup banyak Panatua nampak berubah ketika cahaya pelangi menutupi ruangan dengan tubuh mereka tanpa sadar gemetar. "Sun Er," seru beberapa Panatua dengan getir ketika melihat Sun Er perlahan berjalan ke ruangan besar dengan cahaya pelangi menyebar dari dahinya. "Sun Er, sembunyikan dulu tato klannya," kata Panatua Tong Xuan mendesah tanpa daya, dia melirik Panatua Gusan yang ekspresinya agak jelek. Setelah mendengar kata Panatua Tong Xuan, cahaya pelangi yang dipancarkan dari dahi Sun Er perlahan menghilang saat dia berjalan ke sisi meja rapat. Amarah muncul di wajahnya, dia tahu bahwa orang-orang tua ini pasti tidak akan menerima Xiaoyan meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang besar. "Sun Er, kamu adalah anggota klan Gu, pikirkan lebih banyak untuk klan Gu saat kamu bertindak," kata Panatua Gusan yang wajahnya nampak kusam. "Panatua Gusan, meskipun saya adalah anggota dari klan Gu, ada beberapa hal yang tidak boleh berlebihan. Klan Gu kita telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal tempat yang tersedia. Sekarang Xiaoyan telah tiba di sini setelah banyak kesulitan, kamu tidak hanya berencana untuk tidak mengembalikan tempat itu kepadanya, bahkan berpikir untuk mengecualikannya. Siapapun yang memiliki hati nurani tidak akan melakukan hal seperti itu, bukan?" kata Sun Er memelototi Gusan. Kata-katanya menjadi sangat tegas,
menyebabkan wajah Gusan nampak tenggelam dan merasa sulit untuk membalas. Sun Er, tempat ini adalah tempat para panatua mendiskusikan berbagai masalah. Kamu menerobos di sini telah melanggar aturan, kata Gu Qian mengerutkan keningnya. Panatua Gu Qian, apakah kamu lupa tentang otoritas tato klan pelangi, kata Sun Er menuntut dengan dingin. Gu Qian terkejut saat mendengar itu dan merasa sedikit pahit. Menurut aturan klan Gu, setiap anggota klan yang memiliki tato klan pelangi akan mampu melampaui sebagian besar panatua dalam hal posisi. Memasuki ruang pertemuan panatua ini tidak melanggar aturan apapun. Baiklah, berhenti berdebat, kata panatua Tong Xuan mengerutkan keningnya. Ruangan besar menjadi jauh lebih tenang setelah suara Tong Xuan terdengar. Memang agak berlebihan untuk mengecualikan Xiao Yan dari daftar makam surgawi. Klan Gu telah memanfaatkan tempat klan Xiao selama bertahun-tahun, sekarang saatnya mengembalikannya. Setiap orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya, kata panatua Tong Xuan dengan suaranya yang tenang. Gusan dan beberapa panatua mengerutkan keningnya ketika mereka mendengar itu, namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Karena tidak ada yang keberatan, kami akan memutuskan untuk melakukannya. Sun Er, minta Xiao Yan untuk mempersiapkannya, kata panatua Tong Xuan. Baik panatua, maaf telah mengganggu, kata Sun Er sedikit mengangguk dan membungkuk dengan sopan kepada semua panatua sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan besar di depan mata penuh hormat dari penjaga di sekitarnya. Cukup banyak panatua di dalam ruangan saling memandang setelah melihat punggung Sun Er menghilang. Mereka tidak menyangka Sun Er yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu akan bertindak begitu kuat ketika menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Xiao Yan. Panatua Tong Xuan, masih ada makam Xiao Xuan di dalam makam surgawi, orang-orang kita telah gagal memasuki tempat itu bahkan sampai sekarang, kata Sun Er setelah berjalan sesaat. Panatua Tong Xuan tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar itu. Kalian semua seharusnya tidak memiliki pemikiran tentang makam Xiao Xuan. Jika dia tidak ingin orang lain memasuki makamnya, bahkan kepala klan tidak akan memiliki peluang 50% untuk berhasil menerobos masuk. Karena itu Anda semua tidak perlu menyia-nyiakan usaha, kata sebuah suara tua yang tiba-tiba bergema di dalam ruangan besar sementara panatua Tong Xuan mengerutkan keningnya. Gusan dengan bijak menutup mulutnya saat mendengar suara itu bahkan hanya bisa berhenti memikirkan makam Xiao Xuan. Baiklah, ayo kita bubar, klan Gu baru-baru ini mengundang cukup banyak ahli, kalian semua harus lebih memperhatikan, jangan biarkan mereka mengganggu warga keturunan dari klan Gu. Dimengerti, jawab para panatua dengan hormat ketika mereka mendengar kata-kata ini sebelum perlahan berdiri dan meninggalkan ruangan satu demi satu. Panatua Tong Xuan duduk di kursinya dan menyaksikan ruang besar ini dengan cepat kosong sebelum menghela nafas saat berkata, bagaimana pemimpin klan dan lainnya memandang Xiao Yan? Ruang di kursi di samping meja rapat menjadi terdistorsi setelah kata-kata panatua Tong Xuan terdengar, seorang pria tua berjubah abu-abu perlahan muncul. Dan dia dengan pelan menjawab, dia akan menjadi besar. Panatua Tong Xuan mengangkat alisnya, jelas tidak mudah untuk membuat orang tua ini dengan harapan yang sangat tinggi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Berdasarkan tebakan kami, Gyoku no Tuse kemungkinan besar ada pada Xiao Yan, akan menjadi agak merepotkan jika giok itu akhirnya diambil oleh klan Hun, kata panatua Tong Xuan ragu sejenak sebelum bertanya. Tidak perlu khawatir, semua ini akan diselesaikan, panatua Tong Xuan mengangguk saat mendengar itu. Di pegunungan nampak Xiao Yan berjalan dengan lambat ke puncak gunung, luka dan kelelahan di dalam tubuhnya telah sembuh setelah tubuh fisiknya mengalami penempaan kekuatan naga Phoenix menyebabkan kemampuannya untuk pulih dengan cepat. Xiao Yan membiarkan api mantra mengalir saat dia perlahan berjalan melewati hutan pegunungan dan menyerap energi murni di sekitarnya. Namun kaki Xiao Yan berhenti saat dia melihat ke tepi jalan pegunungan di depannya, ada satu sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tempat itu. Kejutan melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat punggung sosok itu yang bahkan tidak memiliki aura sedikit pun. Senior, Xiao Yan Junior ini hanya lewat, maafkan saya jika telah mengganggu, kata Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok itu dan berbicara dengan suara yang sopan sebelum menggeser kakinya dan perlahan mundur. Perasaan yang diberikan orang ini padanya terlalu aneh, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menjadi sedikit berhati-hati. Tidak perlu pergi, aku telah menunggumu di sini, kata sosok itu tiba-tiba berbicara. Xiao Yan baru saja melangkah mundur saat suara itu terdengar. Sebelum dia bisa memfokuskan pikirannya,
dia menemukan bahwa dia sudah berada di puncak gunung dengan banyak awan di sekelilingnya. Perasaan ini menyebabkan hawa dingin meningkat di hatinya. Taktik macam apa ini? Dia telah bertemu banyak ahli selama bertahun-tahun, namun ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa menggeser tubuhnya tanpa dia merasakan perubahannya. Xiao Yan menelan seteguk air liur dan melihat lurus ke depan di mana sosok itu berdiri tidak jauh dengan tangan di belakangnya. Dia yakin bahwa orang di depannya pasti orang paling menakutkan yang pernah dia temui. Tidak disangka bahwa klan Xiao benar-benar mampu menghasilkan seorang pemuda yang luar biasa setelah garis keturunannya terbuang percuma. Ini telah menyebabkan saya tidak punya pilihan selain percaya bahwa tindakan Xiao Xuan ada alasannya, kata sosok itu tertawa. Hati Xiao Yan terasa sedikit dingin. Dari kalimat singkat itu, dia mengerti bahwa orang misterius di depannya adalah iblis tua yang telah hidup lama dan telah melakukan kontak dengan leluhurnya. Bolehkah saya tahu nama senior? Kata Xiao Yan dengan hormat bertanya. Sosok itu tersenyum tipis saat mendengar pertanyaan Xiao Yan sebelum perlahan berbalik. Orang ini tampaknya berusia sekitar 40 tahun dengan pakaiannya biasa saja dengan senyuman yang muncul di wajahnya. Sebelum Xiao Yan bisa pulih, kalimat pria parubaya ini membuatnya langsung tercengang. Saya Ayah Sun Er. Ayah Sun Er, gumam Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia telah mendengar Sun Er menyebutkan bahwa ayahnya adalah kepala klan Gu dengan keberadaan puncak sejati di benua ini. Sekarang keberadaan puncak di benua Douchi telah muncul di depannya dengan penampilan yang sangat biasa. Pria parubaya itu tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Apakah kamu sangat terkejut? Kata Gu Yuan tertawa. Xiao Yan berangsur pulih dari keterkejutannya saat mendengar pertanyaan ini dan diam-diam mengamati pria parubaya di depannya yang tertawa keras. Dia tidak tahu harus berkata apa di depan orang yang menakutkan ini dengan kekuatan yang luar biasa, seolah pikirannya yang tertinggal di dalam hatinya akan ditemukan olehnya. Saya dipanggil Gu Yuan, kepala klan Gu. Sebenarnya kita telah bertemu saat kamu lahir, namun tidak ada yang tahu identitas saya, kata pria parubaya itu tersenyum membuat Xiao Yan nampak tertegun. Bolehkah aku tahu masalah penting apa yang menyebabkan kepala klan menunggu junior ini di sini? Kata Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan hormat. Itu karena masalah antara kamu dan Sun Er, kata Gu Yuan tersenyum. Hati Xiao Yan menjadi sedikit tegang saat mendengar ini. Dia tanpa sadar mengerutkan kening saat bertanya, apakah kepala klan juga tidak ingin Sun Er bersama dengan saya? Gu Yuan tersenyum saat mendengar itu sebelum berbicara, itu bukan niat saya, selama Sun Er mau, saya sebagai ayahnya tidak akan memaksanya. Selain itu dengan garis keturunan dewanya saat ini, bahkan aku kepala klan tidak akan bisa memaksanya untuk melakukan apapun, kata Gu Yuan tersenyum. Xiao Yan terkejut saat mendengar itu, sukacita segera melonjak di matanya. Terima kasih banyak kepala klan, kata Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan riang. Kamu seharusnya tidak terburu untuk bersukacita, meskipun aku tidak akan menghentikan kalian berdua. Beberapa panatua masih merasakan dendam sehubungan dengan masalah ini. Bagaimanapun Sun Er memiliki garis keturunan dewa yang tidak muncul dalam klan Gu selama 1000 tahun, mereka tentu saja tidak ingin garis keturunan seperti itu menjadi tidak sempurna karena beberapa hal lain. Karena itu kamu akan dihadapkan pada beberapa rintangan dan itu tidak akan mudah. Saya tidak dapat memberikan banyak bantuan, bagaimanapun kepala klan harus menempatkan klan di depan, kata Gu Yuan menjelaskan dengan samar, sementara Xiao Yan hanya diam saat dia mengangguk. Tentu saja, selain posisi kepala klan, saya juga ayah Sun Er. Saya tentu akan menyukai sesuatu selama itu adalah sesuatu yang dia suka. Meski garis keturunan dalam tubuhmu telah terbuang, namun kamu tetap bisa mengandalkan kerja keras untuk meraih sesuatu yang tidak kalah dengan mereka yang memiliki garis keturunan tersebut. Ini sangat mengagumkan. Sejujurnya, jika aku mengetahui hasilnya hari ini, aku tidak akan mengirim Sun Er ke klan Xiao saat itu. Tidak disangka aku tidak hanya gagal mendapatkan benda itu, aku juga akhirnya kehilangan seorang anak perempuan. Perdagangan ini benar-benar merupakan kerugian besar, kata Gu Yuan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung menghadapi kata-kata seperti itu. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua, namun saya ingin kamu menjanjikan saya beberapa hal, kata Gu Yuan. Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar itu sebelum dengan hati-hati bertanya, bolehkah saya tahu apa itu? Tenang, itu bukan sesuatu yang sulit dicapai. Saya hanya berharap bahwa ketika kamu bersama dengan Sun Er di masa depan, kamu akan mengizinkannya untuk mempertahankan tubuh yang tidak tersentuh sebelum dia mencapai kelas Douseng,
kata Gu Yuan ragu sejenak saat dia berbicara. Wajah Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar itu. Dia tidak membayangkan bahwa hal yang Gu Yuan ingin dia janjikan adalah permintaan yang konyol. Apakah dia tampak seperti orang yang memiliki hasrat seksual yang tidak terkendali? Seorang anak muda pasti akan mengalami saat-saat ketika dia menjadi impulsif, apalagi kalian berdua tidak sering bersama, garis keturunan dalam tubuh Sun Er tidak stabil, dan kamu juga bukan anggota klan Gu. Jika kamu melakukan hubungan intim, itu akan merusak garis keturunan di dalam tubuh Sun Er. Jika hal seperti itu terjadi, kemungkinan orang-orang tua itu akan bertindak dengan paksa. Kamu harus menyadari konsekuensinya, kata Gu Yuan. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Apakah orang hebat ini muncul di hadapannya hanya untuk berbicara dengannya tentang masalah yang agak konyol ini? Alasan terbesar bagi saya untuk mengungkapkan diri saya adalah karena Giok kuno Tu seada padamu, kata Gu Yuan seraya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat mendengar giok kuno Tuse. Itu adalah giok dari Doudi terakhir di benua Douchi yang dia tinggalkan, di dalamnya berisi rahasia menerobos kelas Douseng. Karena pertempuran besar yang meletus di antara 8 klan kuno saat itu mengakibatkan giok Tuse terpecah menjadi 8, giok di tanganmu adalah salah satunya. Alasan mengapa klan Hun Sekte Jiwa menangkap ayahmu adalah karena giok Tuse itu. Saat itu klan Gu dan klan Xiao telah bekerja sama dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Kedua belah pihak berakhir dengan kerugian tetapi kami gagal menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Hun sebelum Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun. Jika klan Hun mendapatkan semua giok Tuse, kekuatan klan Hun pasti akan melonjak dan merusak keseimbangan. Karena itu kamu seharusnya tahu betapa pentingnya giok Tuse itu, kata Gu Yuan sedikit muram saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun dunia magma di Akademi Jianan tiba-tiba melintas di benaknya. Apakah ada sesuatu di bawah magma terdalam yang menyebabkan Tuse di tangannya bereaksi saat itu? Mungkinkah bagian terdalam dunia magma adalah lokasi tersembunyi peninggalan Doudi? Pikir Xiao Yan. Apa rencana kepala klan? Tanya Xiao Yan. Gu Yuan melirik Xiao Yan sebelum menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berkata, sepertinya orang-orang tua itu ingin kamu menyerahkan giok kuno itu untuk diamankan. Tapi kupikir kamu tidak akan mau menyerahkannya, kata Gu Yuan. Ada jejak spiritual ayahku di dalamnya, aku perlu mengandalkan giok itu untuk memastikan apakah ayahku masih hidup, karena itu aku perlu menyimpan giok kuno ini, kata Xiao Yan mengangguk. Lupakan, kita akan membahas hal ini di masa depan. Makam surgawi akan dibuka 2 hari lagi, kami akan membahas masalah batu giok kuno setelah kamu keluar dari makam surgawi, kata Gu Yuan. Xiao Yan mengangguk, dia baru saja akan menjawab ketika suara angin kencang tiba-tiba muncul di kaki gunung, matanya segera mengikuti suara itu dan melihat ke atas hanya untuk melihat Sun Er yang dengan cepat bergegas. Ini benar-benar kasus seorang gadis yang akhirnya dinikahkan ketika dia dewasa. Melihat betapa paniknya dia khawatir aku akan melakukan sesuatu padamu. Mari kita akhiri percakapan kita hari ini. Ingatlah hal yang telah kamu janjikan pada saya. Selain itu lindungi giok kuno dengan benar, kata Gu Yuan tersenyum sebelum tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat Gu Yuan menghilang. Selanjutnya dia menoleh dan melirik sosok cantik yang bergegas. Wajahnya nampak tegang dan matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Gadis ini, gumam Xiao Yan tanpa sadar tersenyum. Sosok cantik melesat ke puncak gunung dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan dia muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan keke, apa kamu baik-baik saja? Kata Sun Er dengan khawatir. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang itu sebelumnya adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan, kata Xiao Yan tersenyum. Aku tahu itu, kata Sun Er mengerutkan keningnya. Nada suaranya samar-samar mengandung kemarahan. Tidak disangka bahkan ayahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan dirinya setelah orang-orang tua itu memperlihatkan wajah mereka satu demi satu. Kepala klan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kita berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berhubungan dengan klan Xiao, kata Xiao Yan tersenyum. Apakah itu benar? Dia tidak membicarakan masalah di antara kita? Kata Sun Er sangat terkejut. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tiba-tiba mendekati telinga Sun Er dan dengan lembut mengucapkan beberapa kata menyebabkan wajah Sun Er segera berubah menjadi kemerahan ketika dia mendengar suara Xiao Yan yang lembut. Kepala klan ingin aku menjadi ayah dari anak-anak kita, kata Xiao Yan. Segera mata Sun Er yang cantik memotong Xiao Yan dengan cara yang manis dan menyenangkan.
Bagaimanapun Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi. Jika Gu Yuan menentang hubungan mereka, dia benar-benar akan berakhir dalam dilema. Tentu dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. Ayo kembali dulu, Xiaoyan keke, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu 2 hari lagi dan kita akan bisa memasukinya bersama, kata Sun Er dengan lembut menarik tangan Xiaoyan saat dia memberitahunya sambil tersenyum. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mendengar itu. Terima kasih banyak Sun Er, kata Xiaoyan seraya dengan lembut mengusap tangan Sun Er yang hangat dan lembut. Sun Er tersenyum, dia memutar pinggangnya dan wajahnya memerah saat dia dengan lembut bersandar di bahu Xiaoyan dengan cantik. Kehangatan naik di dalam hati Xiaoyan saat dia memeluk Sun Er. Tubuh Gu Yuan perlahan muncul di langit kosong saat dia mengamati pria dan wanita yang saling berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar menghela nafas. Xiao Xuan, kamu masih yang lebih unggul, gumam Gu Yuan sebelum menghilang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.